Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa banyak nih. Di tengah-tengah hujan dingin, kita masih diberi kesempatan untuk bermajelis. Semoga Allah istiqomahkan kita, insya Allah. Karena sub pembahasan kita pagi ini adalah istiqomah. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat atau upaya agar kita mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama adalah tauhid, menjaga tauhid. Yang kedua adalah menjaga ketakwaan kita. Nah, yang ketiga adalah istiqomah. Jadi bab-bab besar semua ini. Ini sebenarnya di dalam kajian agama kita ini bab-bab yang termasuk bab-bab besar, yang penjabarannya sangat detail sebenarnya. Sambil jalan tentu saja. Nah, tentang istiqomah ini memang susah. Istiqomalah engkau, niscaya kau pasti gagal istiqomah. Maka kita bisanya hanya berusaha istiqomah. Karena kita tuh nggak bisa untuk istiqomah secara terus-menerus itu nggak bisa. Pasti ada masa di mana kita tuh futur, masa di mana kita tuh turun. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa istiqomah. Nah, kita melihat berapa persentase dari kehidupan kita yang istiqomah dengan yang tidak, itu harus lebih banyak yang istiqomah. Kita istiqomah terus memang berat. Hampir tidak mampu lah. Tapi kita diperintahkan untuk istiqomah. Di antaranya ya di dalam Quran surah Fussilat 33:2 dan Al-A'qaf 13:14. Dibacakan artinya saja nggak apa-apa, Mas. Yang Fussilat. Fussilat ayat 32 sampai 32. Ayat 30 dulu ya. J. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Sebentar, Mas, stop sampai di situ, Mas. Yang bagian itu khusus itu dibaca Arabnya coba. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu. Nah, itu sumas taqamu. Barang siapa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kan jenengan sudah seperti itu sekarang posisinya, ya kan? Tapi ada persyaratan berikutnya, sumas taqamu. Kemudian dia istiqomah di atas pernyataannya itu. Paham ya sampai di sini ya? Paham. Diteruskan artinya, Mas. Maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang kamu telah dijanjikannya. nih, terus berikutnya. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan kamu memperoleh di dalamnya surga apa yang diinginkan diri kamu, dan kamu memperoleh di dalamnya surga apa yang kamu minta. Ya, sebagai hidangan, sebagai penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi sebenarnya karulah pun kita Allah takdirkan kita belum sampai ke sini nih, kita meninggal, ya kan? Makanya kita tuh berjalan saja. Ini kan banyak banget. Kita katakanlah kemudian kita tidak mengetahui apa yang kita pelajari di sini. Ini terkait dengan kondisi surga dan sebagainya lah. Banyak sekali. Karena kita tidak tahu akan sampai kapan umur kita. Tapi ini udah ada kabar jelas banget ini dalam ayat ini. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya dia adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, janjinya jelas banget akan turun kepada dia malaikat, ya kan? Yang menggembirakan kita baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi intinya sebenarnya justru paling pokok itu di pelajaran ininya ini sebenarnya. Di pelajaran bagian awal-awal ini sebenarnya yang paling penting. Adapun yang lain itu untuk menambah motivasi kita melakukan melakukan ketauhidan, melakukan ketakwaan, melakukan istiqomah. Karena sekali lagi istiqomah tidak mudah. Ini saya terangkan mengapa tidak mudah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka. Ini versi terjemah yang lain ini, Mas. Sebenarnya sama sih intinya. Kadang-kadang antara Kemenak dengan terjemah yang lain agak beda, tapi intinya sama.
Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Kita dari Allah sendiri yang beritahukan loh. Jangan takut, jangan sedih. Kadang-kadang kita kan menghadapi masa depan suka takut dan sedih. Iya enggak? Karena dengan perhitungan kita, saya mengalami betul itu. Katakanlah contoh-contoh kecil, tidak punya rumah, contoh kecil. Sebagai manusia biasa dia akan sedih, akan gundah. Sedih dan gundah karena apa? Diliputi oleh perasaan-perasaan. Contoh, ne anakku bojo lah terus calon besanku yang di gitu Mas ini. Normal manusia seperti itu. Seandainya saya tidak punya tempat tinggal nanti bagaimana? Itu pasti ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi di dalam ayat ini dikatakan, wong yang mau menggembirakan kepada kita itu Allah sendiri kok. Jadi bukan persoalan kita memiliki atau tidak, tapi bagaimana Allah memberikan manajemen hati yang bagus kepada kita itu jauh lebih penting sebenarnya. Bahkan jauh lebih penting daripada persoalan memiliki. Bisa jadi ketika kita tidak ingin perasaan memiliki, justru Allah kasih banyak. Saya sangat yakin itu. Tapi justru orang-orang yang sangat ingin memiliki, mungkin dia tidak akan punya banyak. Walaupun dia punya banyak, karena di kedua matanya akan dibuat miskin. Makanya orang-orang yang mengatakan Tuhannya dia adalah Allah, kemudian sumastakomo dan kemudian istiqomah, itu Allah janjikan turun kepada dia malaikat untuk mengatakan jangan kalian sedih. Dan ini penting ya. Bisikan untuk kita tidak terlalu bersedih, gundah gulana itu penting banget. Karena setan sebaliknya. Setan itu akan meniupkan kekhawatiran masa depan yang kebanyakan nggak terjadi. Kebanyakan nggak terjadi. Tapi memang ditiupkan terus sehingga kita khawatir, sehingga kita ngotot banget dengan dunia. Padahal ya nggak dapat apa-apa akhirnya. Yang terlalu ngotot dengan dunia, kita sudah bahas kan hadisnya, ayatnya tentang barang siapa yang menjadikan dunia sebagai hammahu, sebagai cita-citanya, justru nggak dapat. Dia hanya akan dapat seperti apa yang ditulis di Lauh Mahfud. Tapi tidak akan dapat seperti yang dia minta. Enggak. Dia hanya mendapatkan seperti yang sudah ditentukan oleh Allah untuknya, walaupun dia mati-matian. Ini bukan berarti dengan nggak berusaha nih. Bukan, saya tidak mengajarkannya dengan untuk malas-malasan. Maksudnya visi misi kita tuh akhirat gitu maksudnya itu. Kalau pun kita bekerja keras, ya visinya visi lompat ke akhirat, bukan visi dunia. Itu yang dikatakan dunia sebagai hammahu. Kemudian di akhirat jelas dikabarkan bagi orang yang seperti itu maka dia mendapatkan surga. Kemudian ada pernyataan jelas sekali, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Siapa lagi yang kita minta perlindungan kalau bukan Allah? Kalau sudah yang maha menciptakan kita yang melindungi, terus kita mau bersandar kepada siapa lagi? Nah, kita udah pol-polan kan? Iya enggak? Kalau kita dekengannya udah Gusti Allah kepiye? Ya kan? Ini pernyataan jelas banget, yang mau melindungi siapa? Allah. Di kehidupan mana? Di dunia dan di akhirat. Terus malah kita khawatir. Ya kan? Makanya tadi sebelumnya diawali dengan ketauhidan. Kita harus tauhid dulu kepada Allah, yakin betul kepada Allah. Bahwa dialah satu-satunya zat yang kita sembah, yang kita mintai, yang kita harapkan, dan kita tahu dialah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita sebagai arti Rob itu, kemudian akan mengatur kita, mengatur anak istri kita, mengatur lingkungan kita, mengatur semuanya. Itu kan membahagiakan sekali, ya kan? Kalau makanya dikatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, sumastakomo, pasti bahagia dia. Pasti bahagia dalam semua keadaan. Saya kemarin Pak waktu jalan ke sana itu sempit kayak gitu tuh nggak nyaman banget Pak. Iya. Tapi karena hatinya dibahagiakan, melonggarkan hatinya, jadi akhirnya nyaman-nyaman saja. Gitu. Nggak kepikir. Iya nggak kepikir. Padahal kan tempatnya kan sempit gitu gitu. Iya. Bisnya tuh agak kurang proporsional. Saya ngalah sama anak saya lagi. Saya suruh di dalam, ya saya di dalam nggak apa-apa. Paling lebih gede tuh lebih angel. Nah tapi karena hatinya diliputi dengan kebahagiaan, akhirnya jadi bahagia. Gitu. Jadi bahagia. Kemudian sekarang Al-Ahqaf 13-14 Mas. Jangan baca Arabnya kalau ini pendek. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma astaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. 14-nya langsung. Nanti artinya nyusul. Al-Ahqaf 13-14. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Oke, artinya sekarang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian
mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah para penghuni surga dan kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, jelas toh? Jelas banget ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kita semua insya Allah kan, dan kita minta dijaga oleh Allah, karena nanti ada pembahasan tentang masalah subhat. Subhat itu bisa membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Nanti akan bisa ada keadaan seperti itu. Jenengan yang sudah belajar itu jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Pokoknya orang itu udah merasa aman atas dirinya, itu bahaya itu justru. Karena dia tidak akan berusaha menjaga, nggak akan berusaha membentengi. Makanya di sini diulang-ulang, di banyak ayat diulang-ulang begini loh. Sebenarnya kan ini informasi yang mungkin dalam tanda kutip tidak perlu amat kalau kita tidak mengerti maknanya. Barang siapa yang mengatakan Tuhan kami adalah jenengan sudah. Tapi jangan dianggap enteng itu seperti itu. Bahkan dokter pun bisa kepleset di akhir masa. Bahkan profesor pun bisa kepleset di akhir masa. Ya kan? Makanya di sini diulang-ulang sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summa astaqamu, kemudian dia istiqomah di atas kalimat itu, maka dia akan mendapatkan surga, khalidina fiha. Dia kekal di dalamnya. Nah, ini kenapa istiqomah menjadi syarat untuk mendapatkan husnul khotimah. Bukankah orang-orang yang dijamin surga itulah orang-orang yang husnul khotimah? Ya enggak? Jadi ini ditarik ke belakang. Kalian tuh akan dapat surga. Syaratnya adalah istiqomah. Maka di tengah-tengahnya ada proses yang namanya kematian. Untuk mendapatkan yang di sini surga, di sini itu harus didahului dengan husnul khotimah. Makanya ini menjadi syarat ketika kita mendapatkan husnul khotimah. Jelas kan, sangat jelas. Makanya komitmen kita untuk istiqomah itu benar-benar kita upayakan. Dan ini penting ya. Allah itu sudah bantu kita. Sudah bantu kita untuk istiqomah. Kalau benar-benar kita mau. Kenapa? Di dalam sholat kita disebutkan 17 kali minimal. Kalimat permintaan istiqomah paling agung ya ihdinas siratal mustaqim itu. Coba kalau jangan perhatikan gitu kan. Al-Fatihah itu memang kandungannya itu luar biasa ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu persoalan tauhid rububiyah. Ya enggak? Ar-Rahmanir Rahim, tauhid lagi, tauhid persoalan tauhid asma wa sifat. Ya kan? Maliki yaumiddin, itu juga persoalan kita memuliakan Allah sebagai pemilik urusan akhirat kita. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ini nih permintaan yang terkait dengan ini. Jadi memang urut-urutan untuk meninggal yang baik pun di Al-Fatihah pun sebenarnya kalau dijabarkan sudah lebih dari cukup sebenarnya. Memang kehidupan kita tuh berputar-putar di situ. Kita tuh diberi energi, diberi sehat kan untuk taat kepada Allah. Ya kan, seyogyanya yang namanya sehat untuk taat, mata untuk taat, kekayaan untuk taat, kan begitu sebenarnya yang kita definisikan sebagai syukur itu. Yang sering saya ulang-ulang ketika memulai kajian. Syukur adalah mengubah setiap nikmat Allah menjadi ketaatan. Maksiat adalah menjadikan bekal dari Allah untuk melakukan yang berlawanan atau meninggalkan yang diperintah. Makanya kalau ada orang mengatakan saya yakin dia itu orang jujur, orang baik, orang ikhlas, kok enggak sholat? Leong Gusti Allah disianati kok bagi manusia. Makanya sering saya katakan kalau ngukur orang, apalagi mohon maaf sekali lagi persoalan pembinaan pemimpin, lihat yang jangan perlu lakukan orang ngaji nih, orang ngaji nggak usah mikir yang banyak-banyak. Informasi ini masing-masing punya kelemahan, tapi lihat, jangan cari semaksimal mungkin iki wong sholat piye, itu aja dulu tuh. Jadi jangan nggak usah nyari kata-kata yang aneh-aneh, karena ini namanya perdebatan ya, subhanallah. Elek koyopo sama timnya ya pasti akan jadi baik. Ya enggak, bahkan rela memutar-mutar kata-kata, subhanallah. Kadang saya mikir ini orang enggak takut neraka jahanam, subhanallah. Saya sebenarnya kan Mas Denny, saya enggak perlu untuk mengkoreksi banyak hal tentang mereka, tentang 01, 02, 03, saya enggak perlu mengkoreksi banyak. Saya hanya akan cari itu orang sholatnya kira-kira gimana sih, dari orang, kan ada sejarah-sejarahnya kayak gitu, dari ketika dia mahasiswa bagaimana, kan kelihatan. Udah, bayangkan sekarang orang kalau Allahnya saja
Dia khianati apalagi orang. Apa orang? Iya enggak? Makanya dalam kasus ini teman-teman lihat, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu orang-orang yang dia itu memang mendapatkan jalan yang betul-betul jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menapakinya. Jangan perlu tahu, yang namanya ihdinas siratal mustaqim dari beberapa sisi sudah saya pernah terangkan ke jenengan. Ketika kita ditanya apa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Quran surah An-Nisa 69, ya kan? Wa may yattaqillaha wa rasulahu, kemudian faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tuh kayak gitu itu. Ya enggak? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sekali lagi saya ulangi, karena persoalan memilih pemimpin juga bukan persoalan ringan. Kita akan ditanya oleh Allah, nggak main-main. Bukan persoalan menang kalah loh masalah pemilu itu. Bagi orang yang beriman, orang yang berilmu, persoalan pemilu itu bukan persoalan kalah menang, sama sekali nggak ada hubungannya, Mas Denny. Kita milih itu nggak ada urusan dengan menang kalah sama sekali. Kita milih itu benar apa nggak sesuai dengan perintah Allah itu. Karena pernyataannya jelas, wa may yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzi an'ama Allahu alaihim, itulah orang-orang yang dibersamai oleh orang-orang yang an'ama Allahu alaihim, orang-orang yang diberi nikmat kepadanya. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan, minta jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Berarti sebenarnya kita tuh lagi mencari profil seperti itu, mencari profil orang-orang yang pantas mendapat nikmat Allah. Di antaranya urusan sholat. Kenapa saya katakan ini? Karena kalau kita mencari informasi banyak itu pusing, saling menyalahkan dan sebagainya. Ini sering saya katakan, tolong diskusi panjenengan dalam bab-bab seperti itu agak-agak dikurangi. Karena sekarang kan banyak sekarang kan informasi, subhanallah. Jadi kan kalau mau konsumsi banyak banget waktu habis itu. Ya waktu kita habis itu. Potongan-potongan video debat, potongan-potongan ini, subhanallah. Banyak banget. Saya, meskipun saya banyak belajar sama orang-orang salaf, yang kebanyakan mereka dulunya tidak berurusan dengan demokrasi, bahkan dulunya mereka semua nggak nyoblos. Saya termasuk yang menyarankan nyoblos. Saya mengambil pendapatnya dari Saudi. Beliau mengatakan sekarang kalau ada sebuah perumahan berisi 60 kakak, kemudian yang 20 mohon maaf non muslim, yang 40 muslim, yang 40 itu tidak mau dengan demokrasi sehingga tidak nyoblos, kemudian terjadilah pemilihan RT, yang 20 akhirnya memilih satu orang yang non muslim, kemudian terjadilah di situ untuk kegiatan peribadahan mereka kok komplain. Lah saya dulu nggak milih. Nah itu yang membuat saya termasuk dari dulu ikut milih saya. Karena Pak, ya minimal saya pernah ikut berinvestasi, meskipun satu bidding mungkin nggak ada artinya Mas Denny. Ya, tapi kalau satu bidding kali 10.000 orang kan juga banyak jumlahnya. Makanya sekali lagi, jadi orang-orang yang istiqomah. Orang-orang istiqomah. Ini kok jadi bisa sampai ke situ? Karena musimnya sih ya. Karena musimnya itu. Saya itu sebenarnya dipaksa untuk ngisi pengajian tentang kriteria pemimpin. Saya nggak mau Mas Denny. Ustaz tolong sampaikan kriterianya, saya nggak mau. Kriterianya saya nggak mau. Kenapa? Nanti kalau disebutkan kriterianya pasti ada yang kena Mas Denny. Ada yang setuju tidak setuju. Apalagi misalnya saya mengatakan ada calon pemimpin yang mengatakan suka bokep misalnya. Kan itu fakta. Ya enggak? Dalam wawancara besar yang 03 nanti marah. Padahal di situ banyak 03 Mas. Ya enggak? Hal-hal seperti ini kan saya hindari. Makanya saya katakan, saya beri clue kepada panjenengan supaya enggak bertanya banyak tentang itu. Teliti yo, piye sholatnya kira-kira. Itu aja udah, enggak usah yang lain-lain. Karena kalau dia sholatnya bagus, insya Allah dia tidak berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mampu berkhianat kepada Tuhannya, jadi dikatakan, barang siapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, berarti konsekuensinya kan kalau mengatakan Tuhan kami adalah Allah, berarti kan konsekuensinya perintah-perintahnya ditaati. Iya enggak? Iya enggak? Nah ini sebenarnya kalau kita hubungan ke sana pun sebenarnya udah masuk banget, masuk banget. Saya khawatir kalau jangan terlalu banyak mengikuti debat nanti masuk ke dalam fitnah dan sebagainya. Ini karena berita yang masuk kepada kita kan kita nggak bisa saring. Itu hoax apa benar kita nggak tahu. Kita aja lah meneliti sendiri.
Wong sekarang toolsnya itu ada kan, dengan kita melihat sejarahnya. Kemudian tadi apa tadi? Sampai ke ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim tadi sudah dikatakan yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya al-maghdub alaihim dan bukan jalannya orang-orang yang ad-dhalin. Kita sudah bahas itu. Kita juga sudah bahas siapa mereka di dalam Quran surah An-Nisa 69, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya kan, ada 4. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Sudah kalau jenengan mau berteman, mereka itulah sebaik-baik teman kata Allah. Bukan kata siapa, kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini loh sebaik-baik teman. Maka yang bisa kita lihat hari ini adalah orang-orang soleh. Maka pastikan jenengan di sisa umur hidup itu berteman dengan orang soleh. Allah sendiri yang perintahkan. Jadi jenengan pilih-pilih, memilih-milih teman itu penting. Harus bahkan jenengan di masa tua salah pilih teman, bubar. Bayangin orang sudah tua salah milih teman, tulon-tulon boy, malah dugem, subhanallah, mati dalam kondisi seperti itu. Karena Rasulullah menyebutkan kalau engkau ingin tahu kualitas agama seseorang, lihat temannya. Rasulullah yang menyampaikan. Karena pemikiran temannya itu yang akan mempengaruhi pemikiran dia. Makanya hati-hati milih teman itu. Hati-hati milih teman. Kenapa? Apalagi budaya Indonesia yang nggak enakan hati, Mas Jani. Iya nggak? Kalau orang-orang Barat itu bisa cuek-cuekan. Orang Indonesia, kayak menurut Masya Allah, ya, minimal nyicip. Ya kan? Orang-orang yang, mohon maaf yang masih ngerokok ya, itu, ya udah nggak ngerokok Pak. Di sini kayaknya udah nggak ada yang ngerokok ya, sudah nggak ada yang ngerokok ya, sudah ya. Alhamdulillah. Di Gunung Sebut masih banyak yang ngerokok. Saya bahas rokok itu, Mas Frans, kok dibahas rokok, padahal di sana ahli hisabnya banyak banget itu. Tapi nggak ada yang marah, malah alhamdulillah nih Ustaz. Ya saya ya diingatkan kayak gini ya penting. Iya, masalahnya kalau jangan rokok di samping saya, apalagi saya yang susah. Ya. Bayangin. Jadi sampai kemana kok sampai ke rokok? Yaitu. Jadi memang potensi nih untuk mengambil keistiqomahan kita itu memang banyak banget. Maka saya perdalam nih tentang ihdinas siratal mustaqim. Karena ini permintaan besar kita. Syarat ketiga adalah istiqomah. Istiqomah dipandu oleh Allah dengan ihdinas siratal mustaqim. Sekarang kita lihat makna ihdinas siratal mustaqim di luar yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan jenengan masih ingat betul. Jadi pembahasan masalah al-maghdub alaihim siapa, ad-dhalin siapa kan sudah. Masih ingat Mas Wawan? Siapa Mas Wawan? Al-maghdub alaihim siapa, Pak Tono? Al-maghdub alaihim itu siapa? Kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? An-Nisa 69, yaitu an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, 4 golongan. Sekarang al-maghdub alaihim, yaitu bukannya jalan-jalan orang yang al-maghdub alaihim. Siapa al-maghdub alaihim? Siapa? Masih ingat enggak? Yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Al-Yahud, betul. Mas Jono 100. Ya kan? Kemudian apa sifatnya? Apa sifatnya Mas Jono? Lanjutin Mas Jono. Sifatnya, kenapa kita minta menghindari itu? Kenapa orang Yahudi kita kok nggak mau kayak mereka? Yaitu orang-orang yang diberi ilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmunya. Itu kita lihat sekarang teknologi semuanya dari mereka, ya enggak? Ya enggak? Memang mereka diberi kekhususan luar biasa. Pesawat yang nemuin dia mana-mana, meskipun dasarnya dari Islam loh ya, jangan salah, algoritma dan sebagainya semua dari Islam. Dulu ketika ketemu jam kali pertama, orang Amerika mengatakan itu setan. Yang ketemu orang Timur Tengah loh ya, tentang jam. Tapi sekarang kan semua teknologi mereka yang pegang. Ya, meskipun ya tentu saja wa makaru Allah, sebaik-baik makarnya Allah. Mereka punya kekuatan kayak gitu, nyatanya kemarin bom itu di tengah-tengah lautan, ya, hancur lebur juga, ya kan? Ya kan, hancur juga. Tetapi kita diminta oleh Allah jangan jalannya mereka, yaitu jalannya al-maghdub alaihim, yaitu jalannya orang-orang ketika dia diberi ilmu itu dia menghindar dari ilmu, Mas Denny. Ngakala-kali benora, itu loh intinya gitu itu. Maka dulu saya pernah gambarkan, nek wis tekan nisab, caranya orang tekan nisab, benora zakat, itu loh orang-orang al-maghdub alaihim itu. Ngakal-ngakali benora, benar sesuai hukum. Makanya sekarang juga lagi berkembang toh
Yang namanya etika itu di atas hukum. Oh, ngomong etika nanti salah lagi dibilang 01. Ini susah sama sekarang itu. Ya kan? Padahal itu kan kaidah umum, ya kan? Secara hukum misalnya pernyataan kemarin terakhir boleh melakukan kampanye misalnya. Tapi sebagai pemimpin misalnya dia mengatakan, "Yuk, kenapa saya harus kampanye? Untuk seluruhnya kan lebihnya." Hal-hal seperti itu loh maksudnya itu. Hal-hal seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang ngakal-ngakali supaya tetap seperti tertulis dalam hukum. Bayangin, jangan mengambil ikan di hari Sabtu ya. Pernyataan itu. Syariat pada waktu itu. Apa yang dilakukan? Jumat pasang jaring, jikuke dina Minggu. Itu kan ngakali hukum namanya. Yo padha wae wong do mlebu dina Setu. Ya enggak ke jaringnya. Itu kan betul kan ya? Betul bahwa hari Sabtu saya nggak ngambil kok. Saya nggak ngambil kok ya Allah. Ini dia pakai akalnya untuk ngakali. Kan seolah-olah benar. Ini bahaya banget ini. Itu al-maghdub alaihim yang kita ingin terhindar darinya itu. Allah sendiri yang bimbing kita. Kemudian ad-dhalin adalah siapa Mas Nuno? Ad-dhalin Nasrani. Apa sifatnya? Kenapa kita nggak mau kayak mereka? Mereka rajin ibadah tapi nggak pakai ilmu. Itu sifatnya. Jadi pilihan kita tuh hanya belajar dan melakukan. Ada orang mengatakan aku gak sinau nek wis ngerti engko dadi duwe kewajiban. Ya enggak? Ya enggak? Kena subhat seperti itu enggak? Allah engko nek wis ngerti dadi wajib. Nek ben ora ngerti riba, ora apa-apa nek orang ngerti. Tapi nek wis ngerti kan kudu nglakoni. Lah itu jadi adolin itu namanya, orang tersesat. Bayangin. Nah, sekarang kita lihat sisi lain. Itu ngulang loh yang barusan tadi ngulang. Kita lihat sisi lain. 3 makna terkait dengan ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama, kita minta ihdinas siratal mustaqim itu sepertinya kita mengatakan satu. Jangan perhatikan betul. Ditulis kalau perlu ini. Yaitu. Yang pertama, jika aku belum diberi petunjuk atau masih dalam kondisi tersesat ya Allah, maka tunjukilah aku jalan yang lurus itu. Kadang kan kita nggak tahu kita itu di dalam jalan yang lurus atau jalan yang sesat, kita nggak tahu, ya nggak? Kita nggak tahu, timbangan ilmu kita tuh belum banyak. Kalau timbangan ilmu kita udah banyak kan tahu, iki mesti bener iki, ya kan? Tapi secara umum kita, bahkan ustadz pun pasti akan dihantui perasaan itu. Apalagi kalau udah mau meninggal, udah tua-tua Pak Supri, udah tua-tua Pak Supri. Kalau tua-tua yang ditunjuk Pak Supri. Itu kan ada perasaan gini Pak Supri kadang-kadang nanti. Keadaan masuk di dalam diri kita. Lah, aku ki yakin ini bener apa ora yo? Ojo aku meh mati jebul keliru. Itu iblis begitu Pak Supri. Jenengan nanti di masa-masa menjelang kok menjelang kita semua itu akan dihantui perasaan itu. Orang serapih apapun ibadahnya, serajin apapun belajarnya akan dihantui perasaan aku ki bener apa ora to jane. Dan itu bentuk memang kita takut kepada Allah. Moroseku saya yang bacaannya sangat banyak itu masih bertanya begitu sama saya. Aku ki bener apa ora yo? Tentang masalah akidah. Karena dia bergeser dari satu akidah ke akidah yang lain. Dulunya itu dia ahli torekot Mas. Dia suluk 40 hari. Baru gitu dari rumah 40 hari, 60 hari dalam rangka untuk suluk. Sampai akhirnya terakhirnya gitu. Ternyata setelah anak-anaknya belajar, ternyata saya keliru jauh sekali ya. Sekarang belajar banyak. Itu pun masih kadang-kadang merasa subhat yang dulu. Jojo bener sih Dek Ben yo. Begitu Mas Deni. Begitu. Dan itu akan meliputi kita semua. Maka jangan pastikan ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepadaku jalan yang lurus, itu masuk tuh di hati beneran. Meskipun jangan sholatnya mungkin bisa jadi cepat. Makanya saya sering katakan, sebenarnya orang kalau dia bukan masalah cepat atau lambat sholat, masalah bagaimana di rukun qoli khususnya dengan konsentrasi. Rukun yang 5 itu loh. Apa saja Pak Tono kemarin? Rukun qoli Pak Tono, sebutin lagi coba. Rukun qoli dalam sholat. 1. Takbiratul ihram. Nomor 2, Mas. Apa Mas? Mas Wawan. Al-Fatihah. Yang ditanya Mas Wawan, Pak. Yang ketiga, Mas. Mas Ono. Takbiratul ihram, Al-Fatihah. Yang ketiga, rukun qoli, rukunnya diucapkan
Takbiratul ihram, Al-Fatihah. Yang ketiga lupa. Dengan Pak Tri. Rukun qoli yang ketiga. Mas Frans. Rukun qoli yang ketiga. Rukun qoli yang ketiga. Qawli itu berarti ucapan. Ucapan. Jangan Pak. Tasawuf akhir. Tasawuf akhir. Rajin nyatet jadinya kelingan. Tasawuf akhir. Yang berikutnya Mas, kelingan nggak Mas? Rukun qoli. Pak Supri. Yang keempat. Siapa yang ingat? Salawat. Yang terakhir salam. Ya kan? Nah, itu diperhatikan betul. Bagian di rukun-rukun qoli paling betul, salah satunya adalah ucapan ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita mengucapkan itu, sama juga kita mengucapkan ya Allah, nek saya masih dalam kondisi tersesat, ya Allah tolong tunjukkan saya jalannya yang tidak tersesat. Pahami? Berarti sekarang kita itu akan nyaman di dalam akidah yang benar ketika dengan ucapan ihdinas siratal mustaqimnya itu mantap, itu upayanya. Kalau sama-sama tidak tahu Mas Deni, kita sama-sama tidak tahu nih di atas jalan yang benar atau yang keliru. Sebenarnya semua orang kan sama-sama nggak tahu sebenarnya, ya nggak? Meskipun seyakin apapun, kan kita tuh tidak tahu sesungguhnya, ya kan? Bahwa keyakinan harus sempurna, ya jelas. Tapi namanya syubhat, berputar-putar. Karena di dunia itu akidah itu berwarna-warni. Bayangkan sekarang, kalau ada orang ahli bahasa Arab, orang Arab, ulama ternyata berselisih pendapat dengan kita, misalnya. Coba kalau kita nggak minta kepada Allah, stressing, iya nggak? Tuhan sekarang dibuka semua di video kan perbedaan pendapat itu, iya kan? Nah maka karena kita sama-sama tidak, katakanlah kita sama-sama tidak, meskipun berkeyakinan sekali lagi bahwa keyakinan di atas yang jalan yang berat itu harus. Tapi kita juga serahkan kepada Allah, ya Allah jikalau ternyata saya belum pada jalan yang lurus, maka tolong tunjuki saya jalan yang lurus itu. Paham sampai di sini? Nah ini mungkin salah satu upaya kita mendapatkan jalan lurus. Begini nih. Itu arti pertama dari ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, jika ternyata kita, ya Allah sudah di atas jalan yang lurus itu, maka tolong istiqomahkan. Makanya doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik itu penting banget. Kalau ternyata alhamdulillah kita sekarang sudah di atas jalan yang lurus, insya Allah demikian. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah tolong istiqomahkan saya di atas jalan itu. Kenapa? Karena kenyataannya di zaman sekarang itu zaman banyak fitnah. Fitnah itu ujian maksudnya. Fitnah itu bahasa Arab artinya ujian, bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab maksudnya itu ujian. Sumber kesesatan dan penyesatan itu luar biasa banyak sekarang itu. Jadi kan dapat baru ngaji bener-bener jebul ketemu sopong kok terus tiba-tiba oleng itu Mas Awan. Makanya minta teman yang baik itu penting Mas Awan. Bayangin kalau kita punya teman kebetulan pinter, retorikanya pinter, seolah-olah benar, kan kita bisa terpengaruh. Orang-orang yang keliru itu bukan orang yang nggak pinter. Masalah hidayah itu bukan masalah pinter dan tidak pinter. Bayangkan kepada orang pinter tapi kebetulan keliru jalannya, itu kan membahayakan banyak orang. Dajjal kan contohnya, seburu-buru fitnah tidaklah setiap nabi diutus kecuali pasti mengingatkan Dajjal. Kenapa? Bahwa fitnah udah diingatkan sedemikian banyak saja. Sampai-sampai dikatakan para perempuan dan istri-istri kalian ikatlah di rumah-rumah kalian, karena kalau mereka ketemu pasti ikut. Bayangin, pasti ikut itu Mas, ketemu Dajjal. Berarti kalau kita punya kemampuan punya screening di tubuh ini seperti perempuan yang gampang-gampang, yang itu loh, yang kalau sen kanan ke kiri itu yang perasaannya suka dibawa-bawa terus, itu mesti kena. Dajjal kecil sudah ada sekarang. Ya sekarang kalau jenengan dengar profesor mengatakan keburukan ada Dajjal kecil, ya kan, jenengan kena enggak tuh fitnahnya? Padahal kadang-kadang kalau kita kembalikan ke hal dasar kan ringan. Contoh misalnya masalah la ilaha illallah dikatakan bukan kunci surga. La ilaha illallah bukan kunci surga, bayangin. La ilaha illallah bukan kunci surga. Kan dokter yang ngomong seperti itu. Ya kan?
Padahal Rasulullah mengatakan apa? Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalam toh disebutkan barang yang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Lah kok dikatakan katanya bukan kunci surga. Piye coba kayak gitu. Tapi kadang-kadang kan kita, lah dia pintar bahasa Arab, dia belajarnya lebih banyak, bacaan kitab lebih banyak, dia mengatakan seperti itu. Lah saya siapa? Kan bisa seperti itu kadang-kadang. Ya makanya kalau saya sudah di atas jalan yang benar itu, ya Allah tolong istiqomahkan. Itu arti dari ihdinas siratal mustaqim yang kedua. Di luar pembahasan tafsirnya sudah kita bahas ya. Yang ketiga, ya Allah, jikalau ternyata saya sudah istiqomah di atas jalan yang benar itu, ya Allah bukakan lagi kebaikan-kebaikan atau pintu-pintu atau jenis-jenis amal yang belum aku tahu dan aku bisa mengamalkan serta istiqomah di dalamnya. Jadi kita ingin variasi amal yang lebih banyak, meningkatkan lagi tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi seperti itu Pak Supri. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu kalau jenengan lagi mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, jenengan sedang minta ya Allah di dalam salat jenengan, ya Allah saya kalau belum di atas jalan yang lurus tolong tunjuki saya. Ya Allah kalau ternyata saya di atas jalan yang lurus saya mohon kepada Engkau istiqomahkan saya. Ya Allah kalau ternyata saya sudah benar dan sudah istiqomah, ya Allah tambah lagi nikmat itu dengan variasi amal yang banyak dan saya bisa melakukannya. Dahsyat enggak itu? Sayangnya kalau nggak ngaji, buru-buru mikir seperti itu, ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Yang kadang-kadang ya kan? Makanya dari sini kita tahu ya Allah yang namanya ngaji itu nggak ada habisnya. Saya kadang-kadang kalau buka-buka itu ya Allah makin bodoh banget saya. Tadi pagi saya waktu menjelang ke sini, saya belum belajar Mas, jadi belum membuka kembali. Buka sebentar gitu. Udah nangis sendiri, ya Allah. Sebegini banget sih keadaan hidup saya. Masih merasa bodoh maksudnya. Merasa bodoh. Bayangin kita hanya baca berapa ayat seperti ini Mas, sudah nunjem ke kita sebenarnya kan. Nunjem banget. Kita sudah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu tiap hari. Menjadi konsumsi kita yang tiap hari. Saja kadang-kadang kita tidak tahu maknanya. Kemudian, ini closing ya. Kalau kita hari ini di zaman fitnah ini sederhana Mas ukurannya. Ternyata masih bisa sholat 5 waktu istiqomah di masjid. Jangan perhatikan bagian-bagian ini. Ini tentu saja dari sekian banyak amal-amal besar di zaman fitnah seperti sekarang ini. Kok jangan masih bisa rutin sholat 5 waktu di masjid, nggak putus-putus. Kemudian masih bisa menjaga pandangan. Sekali lagi, masih bisa jaga pandangan. Jenengan pegang gadget itu kan banyak sekali yang dipandang. Ya enggak? Mau apapun ada. Subhat dan syahwat itu dihiaskan oleh orang-orang yang memang ingin kita rusak. Yang namanya syahwat itu sekarang perhiasannya di gadget itu mau cari yang kayak mana. Bahasa teman saya gitu. Hit arep golek sing kaya apa gambar. Perbuatan, mohon maaf, perbuatan hubungan suami itu yang kayak mana? Semuanya ada. Kok jenengan masih bisa menahan diri pandangan terhadap yang seperti itu? Jenengan itu sudah terkategori orang yang punya di atas karomah. Orang sering bilang wali. Jadi wali zaman sekarang itu, ini didefinisikan oleh para ulama ini. Di antaranya bukan orang yang bisa terbang di atas langit, bukan orang yang berjalan di atas air, bukan. Orang yang bisa jaga sholat 5 waktu di masjid rapih, nggak putus-putus. Bisa nggak Mas Aman kira-kira? Ojo putus Mas Aman. Susah itu, nggak gampang itu. Susah banget, nggak gampang. Yang sudah berjuang lama saja kadang-kadang bisa fail, ya kan? Dan bisa jaga pandangan. Masalah pandangan ini masalah dia akan membiaskan di dalam otak dan hati kita. Sekali kita pandang sesuatu, kan akan terbias. Kalau dengan yang bicara program, langsung, itu kan langsung di sini masuk di otak, di hati. Apalagi kalau bersesuaian dengan hawa nafsu panjenengan, subhanallah. Maka akan terbias terus. Nah ini repot. Jangan akan susah istiqomah, akan jadi keras hatinya dengan pandangan-pandangan yang keliru. Padahal sekali lagi, nggak perlu kayak dulu orang mandang aneh-aneh terus keluar kemana-mana. Sekarang cukup di gadget. Maka fikih pegang gadget itu harus hati-hati.
Makanya pegang gadget itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu harusnya. Kenapa? Itu setan gepeng. Ya kan? Setan gepeng itu. Iya enggak? Ngambil waktu jenengan, ngambil mata panjenengan, ngambil pendengaran panjenengan, habis tuh sama yang namanya setan gepeng ini. Mengerikan. Mengerikan benar-benar. Sebaliknya, ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika kita bisa mengendalikannya. Kemudian, kalau di zaman ini jenengan masih bisa jaga lisan dengan baik. 3 hal ini aja lah. Ini kalau jenengan tahu, saya ngomong seperti ini nih, di belakangnya tuh banyak banget dalil. Saya ngomong pandangan, saya ngomong lisan, itu di sana tuh banyak banget ayat berputar-putar. Sebagian sudah kita bahas tentang masalah lisan, betapa bahayanya lisan. Gara-gara lisan, orang masuk ke neraka jahanam sejauh bainal masyriqi wal maghrib. Gara-gara lisan. Maka saya ulang-ulang ini supaya jenengan betul-betul memperhatikan seseorang yang bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid di hari seperti sekarang ini, kemudian bisa menjaga pandangannya, menjaga lisannya, itu waliullah itu zaman sekarang. Jadi jenengan nggak usah mikir wali yang kayak mana, ya itulah wali di zaman sekarang itu. Karena apa? Enggak mudah ini, enggak mudah. Jadi makanya para ulama menyebutkan gak usah cari karomah, carilah istiqomah. Karena istiqomah itu di atas karomah. Karomah tertinggi itu adalah diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ucapan dari Syekh Utsaimin. Jika engkau diberi karomah, diberi istiqomah, maka itulah engkau mendapatkan karomah tertinggi. Ketika Sofyan bin Abdullah As-Saqafi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bertanya kepada engkau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hal yang tolong berikan satu hal itu sehingga saya tidak lagi saya butuh pertanyaan yang lain, tidak lagi saya butuh permintaan kepada yang lain. Samune Rasulullah itu misalnya Shallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak perlu lagi nanya-nanya, pokoknya berikan satu wasiat yang dengan itu saya nggak perlu lagi cari-cari yang lain, saya nggak perlu tanya kepada yang lain lagi. Maka Rasulullah pesannya apa? Qul amantu billah sumastaqim. Rasulullah sebutkan itu tadi, ayat yang tadi, berimanlah kepada Allah, mengakui Allah itu Tuhanmu, sumastaqim, kemudian istiqomalah di situ. Itu pesannya kayak gitu, coba bayangin. Karena yang untuk dapat husnul khotimah memang kita harus istiqomah di situ. Dan ini sekali lagi butuh diperjuangkan, butuh dicari. Ketika sudah dapat nih, ya kan sudah dapat sebagian ini, ya kan. Hari ini aja sudah dapat ini tentang apa itu istiqomah. Definisinya kan sudah tahu. Kemudian jangan mengupayakan untuk mencapainya, maka lebih berat lagi ketika mempertahankannya. Jangan ingat ini nih. Jadi kan usah rajin ke masjid nih. Untuk istiqomah di situ, bertahan di situ, itu nggak mudah. Makanya saya katakan wali itu, orang bisa kayak gitu tuh, masya Allah. 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan takbiratul ihram imam, maka dia akan dihindarkan dari sifat munafik. Jangan tahu ya, munafik itu fidarkil asfal. Orang munafik itu di neraka jahanam yang paling bawah. Orang munafik itu ngisore wong-wong kafir loh itu. Mengerikan kan? Seseorang yang bisa menahan dirinya untuk taat kepada Allah, untuk istiqomah. Istiqomah artinya apa? Dia bertahan. Istiqomah itu bertahan taat kepada Allah. Itu istiqomah. Jadi definisinya istiqomah itu dia mampu bertahan di atas ketaatan kepada Allah. Itu istiqomah. 40 hari Mas Wawan. Jadi jangan pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Berarti jangan begitu adzan jangan tindak ke masjid. Jadi sudah sholat qobliyah, tidak pernah putus Mas, termasuk jumatannya, maka terhindarkan dari sifat munafik. Sekali lagi, munafik itu fitarkil asfal. Munafik itu penduduk neraka jahanam yang paling isor, paling elek, mengerikan. Apa namanya? Intipnya, itu intipnya neraka jahanam. Subhanallah. Karena apa? Ketika jangan mau mempertahankan Islam itu akan banyak yang menyimpangkannya, yang bersumber kepada 2 hal, yaitu subhat dan syahwat. Jangan kasih lampu kuning tuh, yang namanya subhat dan syahwat.
Ukurlah setiap tindakan jenengan ini, saya lagi kena syubhat dan syahwat atau tidak. Karena inilah yang menyimpangkan istiqomah kita. Inilah sumber fitnah yang menyimpangkan istiqomah kita. Dan sekarang syubhat dan syahwat sekali lagi nggak kayak dulu. Sekarang itu diperindah dengan bahasa yang indah. Kupu-kupu malam. Itu kan rodo indah, kupu-kupu ini indah ya. Tapi tambahi malam. Bayangin. Sampai bahasanya pun diperindah supaya kita kena syubhat. Saya dulu waktu masih kecil itu bingung, kupu-kupu malam itu. Saya tahunya kupu-kupu kan bagus, ya kan? Anak kecil, kupu-kupu malam. Berat api-api. Ya bagi orang yang senang syahwat kan memang api-api kayak gitu ya, Kak. Ustadz aja ada yang masuk ke sana. Dakwah di sana maksudnya. Ya, sekarang kalau ada calonnya nggak mendukung itu, ya ngamuk-ngamuk lah dia. Iya nggak? Ini makanya dari situ aja kita tahu lah. Saya tuh nggak mau mengarahkan sebenarnya, tapi mengajak dengan berpikir gitu. Ini yang saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon kepada Allah agar kita betul-betul istiqomah. Kita mohon betul kepada Allah, dan kita mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah dengan rahmat yang luas. Rahmat yang luas. Saya sebenarnya menyampaikan hari ini itu berat banget rasanya. Kenapa? Ini persoalan berat, Bapak semuanya. Soal yang baru saya sampaikan persoalan berat. Saya sendiri masih mengupayakan berat sekali, Mas. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang saya sendiri masih berat, rasanya berat banget. Koyono ganjile itu loh, Pak. Berat banget. Memang berat banget. Memang berat banget istiqomah itu. Memang berat banget. Jadi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi jalan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surga bersamaan. Saya itu kalau memandang jenengan, seringkali saya itu kadang-kadang, ini teman-teman saya di surga besok insya Allah ya Allah. Akan ketemu lagi. Begitu perasaannya. Makanya kita saling mendoakan. Jangan doain saya juga, jangan lupa yuk. Jangan doa di Ustaz baik orang doain itu. Didoain. Sementara kan saya jadi jalan ilmu buat jenengan, didoain biar sehat gitu. Biar ilmunya juga bertambah dan barokah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.